Tuh kan, kelihatan empuk banget dan halus ya teksturnya. Dia empuk dan halus banget. Tuh. Nah, ini dia bluder dapur Sabina ya. Jumpa lagi di dapur Sabina semuanya. Ini bluder setelah diangkat, kemudian kita oles dengan margarin, butter margarin atau margarin aja biar dia kelihatan kilap dan semakin moist, semakin lembut bagian atasnya dan benar-benar enak. Ini bluder bisa lembutnya itu bisa tahan sampai dengan 3 hari di suhu ruang ya, atau bisa juga disimpan dulu kemudian mau dimakan diangetin. Yuk kita ke pembuatan, jangan lupa ya like, comment, and subscribe. Lanjut kita akan buat isian dagingnya ya. Ini terdiri dari bumbunya bawang bombay, sedikit parutan jahe, dan bawang putih yang digeprek ya. Kemudian kita tumis sampai matang, sampai wangi. Nah, setelah bumbunya wangi ya, bawang putih, bawang bombay, dan jahenya sudah wangi, baru kita masukkan daging. Lalu kita tumis daging dan bumbu-bumbunya tadi sampai wangi dan bercampur merata. Baru kita seasoning. Saya cuma menambahkan saus tiram, garam, dan gula dengan yang rasa menonjolnya itu manis, jadi daging manis atau biasanya disebut dengan bakso sapi, atau teman-teman boleh disesuaikan dengan seleranya. Yang nggak suka manis mungkin lebih suka berasa asin atau rempah-rempahnya yang berasa, monggo silakan saja ya. Nah, karena saya masih ada isian daging yang sudah ready tapi belum kepake, saya campurin aja. Tadi saya buat supaya teman-teman tahu cara membuat isian dagingnya. Nah, kita campur rata. Kalau teman-teman mau ada aroma daun-daun, boleh ditambahkan daun jeruk, daun salam, atau daun pandan. Saya pakai daun jeruk. Nah, udah ya, cukup begini. Nanti dia berminyak, tapi minyaknya akan turun. Kita ambil. Setelah selesai isian, kita akan lanjut ke bluder. Pertama kita aktifkan dulu ragi ya. Kita masukkan dulu gula, kemudian raginya kita beri 50 ml air hangat. Aduk dulu sampai rata. Tutup, kita tunggu sampai dengan dia berbuih atau sekitar 10 menit ya. Sisihkan. Cek raginya terlebih dahulu ya. Sudah berbusa ya, udah aktif, berarti raginya. Sekarang kita akan mulai membuat roti. Pertama kita masukkan dulu terigu protein tinggi. Untuk takarannya nanti ada di deskripsi. Lalu kita masukkan campuran kuning telur dan susu cair. Kemudian kita tambahkan tadi ragi yang sudah kita aktifkan ya. Setelah itu kita aduk dulu sampai merata, sampai tercampur merata, baru nanti kita lanjutkan ulenannya dengan mixer ya. Sampai dia merata, baru kita lanjutkan dengan mixer. Nah, sudah rata, sekarang kita mixer ya, mixer di kecepatan 1 dulu sekitar 1 menit, kemudian naikkan sampai di kecepatan 3 ya. Kalis banget ya. Nah, sudah, kalau dia udah nggak ada yang nempel berarti itu sudah cukup kalis. Lalu kita masukkan ke wadah mangkok yang sudah kita oles dulu dengan margarin. Lalu kita masukkan adonan rotinya. Nah, adonan rotinya ini karena nggak pakai margarin atau nggak pakai mentega, dia jadi agak kasar. Tapi kalau teman-teman mau menambahkan adonan margarin, menambahkan sedikit margarinnya, dikit-dikit gitu margarinnya, boleh, tapi jangan terlalu banyak. Diambil aja dari margarin yang ada di adonan
untuk adonan cake-nya diambil sedikit-sedikit ya, ditambahkan. Nah, setelah itu baru kita proofing sampai nanti mengembang 2 kali lipat ya, atau sekitar 20-30 menit. Nah, ini kita diamkan ya, kita proofing dulu sampai dia ngembang. Nah, selanjutnya kita akan membuat adonan cake-nya. Nah, selanjutnya kita buat adonan cake. Kita kocok dulu kuning telur dengan gula kastornya ya, dengan gula halusnya. Sedangkan bahan-bahan lain, bahan kering kita masukkan kemudian, dan margarin serta garam kita masukkan terakhir sekali setelah kedua adonan dicampur ya, antara adonan roti dan adonan cake-nya sudah dicampur. Baru nanti setelah bercampur rata baru kita tambahkan garam dan margarin. Sekarang ini kita kocok dulu telur dan gula. Karena saya agak insecure telurnya tidak begitu segar, jadi saya akan menambahkan sedikit SP ya, supaya nanti adonan telurnya ini lebih kental dan lebih campurannya itu lebih homogen, dia lebih halus. Nah, kita lanjutkan kocok sampai putih dan benar-benar kental ya. Lama pengocokan tergantung dengan kondisi mixernya masing-masing. Ini kita kocok terus sampai dia putih. Nah, ini dia sudah putih dan mengental ya. Nah, kalau sudah begini, matikan mixernya, atau boleh juga masukkan bahan kering sedikit-sedikit, mixernya dikecilin, taruh di speed 1. Kita masukkan separuh tadi campuran antara terigu protein sedang, terigu protein tinggi dan ragi ya. Jadi susu bubuk, terigu protein sedang, terigu protein tinggi, ragi. Bahan keringnya dicampur jadi satu dulu. Kecuali garam tidak dicampur bersama dengan campuran terigu dan ragi. Setelah itu masukkan susu cairnya ya. Tadi kan ada sedikit susu cair yang kita tambahkan, kita siapkan, masukkan. Jadi dia nggak seperti adonan bolu yang encer agak kental aja, ini dia adonannya agak berat, sama dengan mirip adonan roti juga ya. Nah, baru semua bahan kering, terigu protein sedang, protein tinggi dan ragi serta susu bubuknya sudah tercampur rata. Nih kita ratakan dulu aja deh. Kita ratakan lagi dengan menggunakan spatula ya. Tuh, kalau sudah rata baru kita campur ke adonan roti tadi. Nah, ini adonan telurnya kita campur ke adonan roti. Nah, ini tadi ada masalah sedikit. Tadi saya tinggal lumayan lama, mungkin dia terlalu mekar ya. Nah, cara mencampurnya ini nanti kalau kita nggak benar-benar campur rata, nanti akan bermasalah pada saat mengulenin adonan campuran ini ya. Jadi benar-benar sebaiknya tangannya turun aja, langsung diratakan antara adonan telur sama adonan rotinya, benar-benar dibuat merata, nggak usah sampai kalis, sampai tercampur rata aja. Nanti yang ngalisin biarin si mixer. Nah, ini masalahnya saya ini buat yang kedua. Pertama saya campur-campur seadanya aja menggunakan spatula, kemudian saya mixer lama sekali sampai setengah jam, tidak kelar-kelar ya mixeran yang cuma sedikit ini. Nah, ternyata ini setelah saya campur rata benar-benar dia cepat. Nah, baru kita mixer
dengan uh, spatula roti, tentunya jangan pakai spatula telur ya, spatula roti. Nah, setelah dia benar-benar udah tercampur, udah mulai halus, kita masukkan garam. Setelah garam, baru perlahan kita masukkan margarin, atau kalau teman-teman pakai mentega, boleh menteganya perlahan dimasukkan. Nah, kita ulenin sampai halus. Kalau di tahap ini sampai halus. Ini nguleninnya berapa lama tergantung dengan mixernya kalian. Saya pakai Philips ya, ini sekitar 11 menit totalnya ya, total mengaduk adonan campuran ini, adonan roti yang dicampur dengan adonan telurnya, ini sekitar 11 menit. Nah, aduk sampai biar rata. Nah, ini ya, kita bantuin yang masih beleberan jauh-jauh, kita naikin ke tumpukan adonannya ya, biar dia lebih cepat kalisnya. Nah, udah numpuk semua. Ini tadi menteganya, margarinnya sudah kita masukin. Dia udah kalis ya, udah nggak lengket-lengket di mana-mana lagi. Pengalaman saya yang pertama bikin, nggak saya campur rata dulu, ini nggak karuan-karuan jadinya ya. Apalagi pakai mixer yang besar dengan kondisi adukannya itu yang kurang nyampe ke bawahnya, itu dia lebih lama lagi dan nggak kalis-kalis jadinya. Lebih baik pakai mixer kecil ini karena dia benar-benar sampai banget ke dasar bowlnya ini, sampai ke dasar bowl mixernya ya. Nah, sudah ya, ini kelihatannya sudah kalis. Coba kita cek dulu apakah sudah kalis. Ambil sedikit, kemudian kita lebarkan sampai dia membentuk selaput tipis atau window pane ya. Ini sudah kalis, tapi kita kalisin sedikit lagi ya biar lebih halus. Kita kalisin, kita tambah sekitar 2 menit. Nah, selesai, kita lanjut akan mencetak. Nah, tadi sudah kalis adonannya. Sekarang kita timbang-timbang dulu, baru kita cetak ya. Ini tadi adonannya sudah kalis, dia sudah nggak lengket lagi, udah lebih lembek sih ya daripada adonan donat, tapi nggak apa-apa, nanti juga akan tetap bisa diatur ya. Ini kita rest dulu lah selama 10 menit ya, biar dia lebih set. Nah, sementara kita rest, kita kasih loyangnya kita olesi dulu dengan margarin atau mentega boleh, tapi margarin aja deh ya, standar biasanya kalau buat ngolesin loyang meloyang itu margarin. Nah, kita oles semuanya. Setelah dioles, baru kita timbang. Nah, ini tadi ada sedikit masalah, tadi saya kelamaan ninggalinnya, harusnya cuma 5-10 menit, ini udah hampir 1 jam ya. Semoga tidak ada masalah. Jadi caranya kalau udah terlalu lama, ini udah overproof gini, kita kempesin sampai nggak ada lagi gas di dalamnya ya. Benar-benar diaduk-aduk terus sampai gas-gasnya hilang. Ini dia udah terlanjur mekar banget karena hampir 1 jam tadi ditinggal, tapi semoga nanti hasilnya tetap bagus nih. Caranya dia setelah ditimbang nanti kita kita rounding di atas mat ini sampai dia padat lagi. Nah, ini ya, kita timbang seberat antara 50 sampai dengan 60. Yang cetakan besar ini rata-rata 55 sudah jadi gede banget ya. Nih, kalau cetakan kecilnya saya timbangin tadi 30 gram.
Ini untuk yang cetakan besar, yang baru dipotong ini, yang baru ditimbang untuk cetakan kecil. Kemudian karena cetakan kayak saya cuma dikit, saya taruh di paper cup, bukan paper cup ya, ini untuk bukan buat muffin. Kalau paper cup biasanya buat muffin, ini paper bowl ya, ini untuk bikin apa sih, cupcake ya, untuk bikin cupcake. Nah ini dia jadinya lembek banget karena udah mekar tadi ya, jadi agak-agak susah, harus penuh kesabaran, meriwek yang terjadi kesalahan. Semoga nanti hasilnya tetap bagus ya. Nah kita rounding terus, boleh di rounding di matnya atau di bulet-buletin dengan tangan begini nih, yang penting gas-gasnya tuh habis. Kemudian kita isi. Cara ngisinya, kita tarik aja di bagian-bagian pinggirnya, sedangkan tengahnya tetap tebal ya, agak tebal supaya nanti isinya nggak meledak kalau udah di panggang. Nah gini cara nutupnya, simpul semua ke arah tengah sampai tertutup rapat, benar-benar rapat. Tarik-tarik aja yang bagian tengah yang tebal tadi ya, jangan ditarik bagian yang tipis-tipisnya, nanti dia jebol. Nah, jadi nggak apa-apa, nggak usah terlalu halus, nanti juga dia akan menghalus sendiri kok kalau sudah mekar. Nah semuanya lanjutkan semua sampai dengan selesai, lumayan lama nih selesainya. Sama ya seperti tadi, bagian tengahnya yang ditebelin, bagian pinggirnya lebih tipis daripada bagian tengah supaya tidak jebol. Kemudian kita tutup, simpul di bagian tengah bawahnya tuh, tumpuk-tumpuk semuanya ke sana ya, terutama di bagian tebelnya, supaya nanti nggak bocor, nggak keluar semua isinya. Sebagian kita masukin di paper cup, sebagian lagi kita masukin di cetakannya. Setelah diisi, ini kita resting antara 1 sampai dengan 1,5 jam, ada atau tergantung dengan kelembapan cuaca di tempat bikin rotinya ya. Ada yang sampai 2 jam. Ini saya tadi mungkin karena udah mekar sebelumnya, jadi saya butuh waktu cuma 1 jam. Saya takut nanti nggak halus hasilnya, jadi saya nggak mekar-mekarin banget lagi, jadi segini aja. Nih udah saya oles dengan olesan telur. Olesan telurnya saya pakai 1 kuning telur ditambah dengan 1 sendok teh susu cair. Baru kita topping. Yang keju saya topping pakai keju, yang daging saya kasih wijen. Tuh, untuk ngebedain ya, mana yang isinya daging, yang mana yang isinya keju. Yang keju saya kasih keju, yang daging saya topping wijen. Karena cetakannya cuma sedikit, saya masukin juga di cetakan cupcake. Nih nanti hasilnya sih agak-agak aneh gitu, kayak jamur gitu nih yang di cupcake-nya, apalagi penuh bunder gini. Jangan deket-deket ya bun kalau lagi manggangnya, nanti dia berantem, berdempetan semuanya. Sudah deh, siap kita panggang sekarang ya. Oven sudah saya panasin terlebih dahulu selama 10 menit, api atas bawah. Kemudian kita panggang dengan api kecil di 175. Setelah matang baru kita oles dengan margarin. Sudah deh jadi. Selamat